Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kodar si Pemuda Wajah Korea Hati Muka. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu terkait dengan contoh dari para nabi terkait dengan membangun keluarga. Nah, kemarin sudah kita jelaskan terkait dengan pasangan, yang kedua terkait dengan anak. Nah, di anak ini kita bisa belajar dari Nabi Adam alaihissalam, yang dimana Nabi Adam ini diuji oleh anaknya, yaitu yang bernama Habil, yang menjadi pelopor pertama pembunuhan di muka bumi ini. Atau dosanya itu adalah dosa jariah, yang dimana kalau hari ini ada seorang melakukan pembunuhan, maka Habil juga sama mendapatkan dosanya. Lalu kenapa sebenarnya Habil ini dia melakukan pembunuhan, tapi Nabi Adam tidak dikategorikan nabi yang berdosa? Padahal logikanya kan kalau misalkan anak berdosa, otomatis orang tuanya juga kena. Tapi di sini Nabi Adam itu tidak dikategorikan nabi berdosa, walaupun Habil menjadi pelopor pertama pembunuhan. Karena Nabi Adam itu termasuk nabi yang ikhtirof. Ikhtirof itu selalu mengevaluasi apa-apa tek ke dalam, bukan keluar gitu ya. Jadi tidak menyalahkan orang lain. Nah, dengan demikian, maka Nabi Adam tetap menjadi nabi yang mulia karena dia sudah berusaha untuk membuat Qabil ini soleh, tapi apa daya, hidayah itu milik Allah gitu ya. Nah, kemudian yang kedua kita bisa belajar dari Nabi Nuh, yang dimana Nabi Nuh itu memiliki 5 anak. Nah, memiliki 5 anak, kemudian diuji oleh anak yang nomor 4. Nah, karena nomor pertama itu, anaknya itu ada Syam, Ham, Yafis, dan Kan'an, kemudian juga Abir. Nah, dan di sini Nabi Nuh itu diujinya itu oleh Kan'an yang menolak ajakan Nabi Nuh naik kapal, dan itu sudah diceritakan di Quran surat Hud. Nah, terus kemudian Nabi Nuh juga sama kasusnya seperti Nabi Adam, diuji oleh anak dan istrinya. Tapi kenapa Nabi Nuh itu tidak dikategorikan nabi berdosa? Karena Nabi Nuh itu di Quran surat Hud itu sudah dijelaskan bahwa berdakwahnya itu pagi dan malam, siang dan malam. Maka dia sudah sangat berusaha sekali untuk membuat anaknya soleh, kemudian membuat istrinya soleh. Tapi abad hidayah kembali lagi bahwasanya Allah lah yang memberikan hidayah gitu ya. Jadi memang tidak ada jaminan misalkan ibu-ibu atau bapak-bapak semuanya yang belajar parenting kemudian anaknya jadi soleh, anak ustadz soleh, anak guru jadi pintar, anak dokter sehat, dan yang lainnya kan tidak ada jaminan. Yang menjamin itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian yang selanjutnya ada kisah yang sangat luar biasa dari Nabi Nuh itu yang metode kita contoh, yaitu adalah di saat detik-detik terakhir Kan'an ini mau ditenggelamkan oleh Allah. Nah, Nabi Nuh berkata, ya anakku sayang, silakan naik ke kapalku karena sebentar lagi apa banjir bandang akan segera tiba. Tapi Kan'an tetap menolak dan Allah menenggelamkannya. Pelajarannya adalah di mana seburuk apapun anak kita, keluarga kita, istri kita, atau orang lain berbuat kepada kita, maka hendaknya kita tidak membalas dengan keburukan seperti hanya dilakukan oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh tetap mengeluarkan kata-kata yang sangat romantis, ya anakku sayang, padahal sudah jelas tahu bahwa Kan'an ini berdosa, Kan'an ini durhaka, tapi Nabi Nuh tetap dengan kasih sayangnya. Maka kita sebagai orang tua hendaknya layaknya memiliki 4 karakter, yaitu yang paling pertama Hayin, Layin, Korib, dan Sahel. Kemudian lain itu adalah orang yang penuh kasih sayang, yang kedua adalah orang yang lemah lembut, yang ketiga adalah orang yang akraban, dan kemudian yang keempat orang yang mudah. Nah, kemudian kita bisa belajar dari Nabi Ibrahim yang ketiga. Nabi Ibrahim itu memiliki 13 anak dan semuanya soleh, dan kemudian diantaranya ada Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Sedangkan Nabi Ishak ini digelari ulamil alim, yaitu orang yang cerdas. Kemudian ada Nabi Ismail yang digelari ulamil halim, yaitu orang yang penyabar. Nah, rahasia yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, padahal Nabi Ibrahim itu adalah tipikal ayah yang jarang pulang, yang dimana dia selalu bepergian, hijrah dari kota satu ke kota yang lainnya, berpindah-pindah tempat. Tapi luar biasa, dengan demikian tidak mengurangi tanggung jawab beliau dalam mendidik anak dan istrinya. Karena Nabi Ibrahim memiliki 4 istri semuanya soleh, dan memiliki 13 anak semuanya soleh. Salah satu rahasianya adalah skin hanger, jadi sentuhan nyaman di bagian kulit, yang itu membuat anak-anak dan istrinya tumbuh taatnya itu karena cinta, bukan taat karena takut.
dengan kita ya. Kalau kita itu pengen anak taat, suami istri taat, maka yang dilakukan adalah kekerasan. Tapi untuk Nabi Ibrahim tidak. Sehingga taatnya itu karena cinta, bukan taat. Nah, kemudian di sini yang terakhir kita bisa belajar dari keluarga Imron, yang dimana Imron ini memiliki anak dari seorang istri yang soleh namanya Siti Hana, dan kemudian anaknya ini yaitu Siti Maryam yang digeleri sebagai Miss Universe atau wanita terbaik di alam muka bumi ini, karena dalam Quran surat Al-Imran sudah dijelaskan bahwa Allah telah menciptakan dan memilihmu juga menyuci kamu di alam raya. Itu tertuang di dalam Al-Quran bahwa Siti Maryam ini adalah wanita pilihan yang langsung dipilih oleh Allah sehingga bisa melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Nah, salah satu rahasianya dari dari keluarga Imran itu adalah dia selalu memegang teguh gitu ya, apa keimanan, kemudian kasih sayang, kesetiaan, dan kemudian juga yang terakhir adalah saling pemahaman dan pengertian. Nah, makanya untuk salah satu mempraktekkan pengertian dan kasih sayang itu, sebaiknya hendaknya suami istri itu selalu sering mengucapkan kata maaf dan terima kasih ya. Jadi kalau suami minta maaf itu harus cepat dimaafkan ya. Kemudian kalau suami bilang terima kasih juga harus dibalas. Jadi kalau suami minta maaf, maaf Ma ya, Papa udah nikah lagi. Nah, itu harus cepat dijawab ya. Oh iya, nggak apa-apa. Gitu ya. Itu salah lagi ya ibu-ibu ya. Nah, ini dan Imron itu adalah tipikal ayah yang dia monogami, jadi istrinya cuma satu tapi luar biasa. Dipilih keluarganya dan diberkahi keluarganya oleh Allah. Semoga keluarga kita juga sama seperti keluarga Imron. Nah, itu terkait dengan anak yang soleh. Next, yang terakhir adalah cucu yang soleh. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, subscribe, komen, share ya. Dadah.